Ahlan, Ustaz Nabil. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Suaranya juga jelas Ustaz. Jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di episode kali ini kita bersama Ustaz Muhammad Ali Rifani, mahasiswa Universitas Majma'ah jurusan Syariah wal Qanun. Nah Ustaz. Baik. Kaifa hal Ustaz? Khair alhamdulillah Ustaz. Antum kaifa hal Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah khair. Apa nih Ustaz, lagi ini Ustaz, lagi apa? Lagi nyetir. Selamat Ustaz. Selamat Ustaz. Masya Allah. Gimana Ustaz Majma'ah sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Kayaknya udah mau mulai masuk musim panas. Oh, udah ini. Cuacanya udah panas sekarang. Iya ya, udah ada agak panas-panas Ustaz. Udah sebulan ya dari Majma'ah ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Kita udah rindu ini Ustaz. Kapan-kapan main lagi Ustaz. Jangan bohong antum. Serius Ustaz, kita seperti kehilangan kakak ya Ustaz. Gimana Ustaz Nabil sekarang kuliah? Udah lancar? Udah nggak ada kendala apa lagi? Alhamdulillah, udah sebulan ini sudah teratur lah Ustaz. Emang ada agak sedikit problem waktu awal-awal itu karena busnya yang agak kurang jumlahnya, karena itu ternyata yang dibutuhkan busnya harus ditambah sedikit karena Pulau Pinah alhamdulillah udah banyak sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah teratur alhamdulillah. Jadi sekarang bis kuning itu udah masuk ke Sakan ya? Area Sakan ya? Iya, alhamdulillah. Kemarin awal-awal itu cuma ada 2 bus, terus ditambah sama Idarah jadi 2 bus lagi alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Nabil, Majma'ah ini salah satu kampus yang unik ya Ustaz. Ya. Kalau kampus lain mungkin nggak banyak kawasannya, terpusat di satu tempat. Jadi kalau Majma'ah ini ada kampus pusatnya, ada cabang Zulfi, ada cabang Al-Ghod, ada cabang Rima, ada cabang Suder saja. Nah, alhamdulillah Ustaz. Dan untuk kita sendiri, Sulap Minah, Sulap internasional itu kita ditempatkan di Zulfi Ustaz. Di Zulfi. Sakannya di Zulfi saja. Ya, alhamdulillah. Tapi untuk ke fakultasnya itu di Al-Ghod Ustaz. Untuk fakultas sendiri, Fakultas Syariah wal Qanun itu di Al-Ghod. Jadi setiap pagi kita jam 7 sudah berangkat dari Zulfi menuju Al-Ghod karena perjalanan memakan sekitar setengah jam Ustaz. Jadi perkuliahan dimulai jam 8, kita berangkat jam 7 sampai di sana setengah 8 alhamdulillah. Suaranya mantul tadi kan. Sekarang jelas nggak Ustaz? Jelas Ustaz. Berarti tiap hari itu bolak-balik Ustaz? Ya alhamdulillah Ustaz. Untuk setiap harinya kita nggak setiap hari Ustaz. Kita untuk Fakultas Syariah dan Qanun ini sendiri untuk hari perkuliahannya itu untuk berangkat ke kuliahnya cuma 3 hari Ustaz. Ahad, Senin, Selasa. Nah, Ahad, Senin, Selasa itu kita berangkat ke kampus dari jam 7 pagi sampai jam 2 sampai jam 3 Ustaz terakhir. Nah, itu jam 2, jam 3 kita sudah, pokoknya insya Allah sebelum asar sudah pulang ke Zulfi. Alhamdulillah. Berarti itu setiap hari itu jam 7 sampai jam 3? Ya, setiap hari Ahad, Senin, Selasa aja Ustaz. Salah. Itu emang full perkuliahan dari jam 8 sampai jam 3 atau ada kosong waktu? Ya tergantung tergantung kelas yang kita pilih. Ada yang dia full, ada yang mungkin dia
mulainya jam 10 tapi tetap berangkat jam 7. Jadi masih bisa memanfaatkan waktu untuk murojaah dan lainnya insyaallah Ustaz. Masya Allah. Emang kalau di kuliah di Majmu'ah ini tertata kan ya? Ya alhamdulillah insyaallah. Harus rajin ya. Ya ya betul sekali Ustaz. Jadi sekali ketinggalan bis sudah nggak bisa ke kampus lagi berarti. Iya, nah itu waktu itu problem awal-awal waktu itu banyak yang ketinggalan bus Ustaz. Nah, karena kita kaget mungkin pagi itu jadi ketinggalan. Tapi waktu itu alhamdulillah kampus ngerti jadi diizinkan lah, maksudnya tidak digoibkan waktu itu karena ya ada masalah juga di busnya karena kurang. Jadi ada beberapa waktu itu yang kita berangkat, tapi alhamdulillah sekarang semuanya berangkat. Nah ini menarik nih Sir. Kan Antum berangkat dari asrama itu jam 7 ya kampus ya. Nah, Ustaz. Gimana kalau sedang musim dingin Sir? Ya kalau musim dingin di Saudi itu kan subuhnya lebih mundur ya, kadang jam 6 baru sholat subuh. Itu gimana mensiasatinya Sir? Nah, dari itu kebetulan kami juga waktu datang itu tidak alhamdulillah sudah musim dingin, jadi subuhnya waktu itu emang benar jam 5:30, kemudian selesai sholat itu jam 6. Ya. Lalu karena jarak dari antara selesai sholat sampai berangkat itu hanya sejam, nah di situ kita sudah repot Ustaz. Sudah repot untuk siap-siap untuk mandi, persiapan, kemudian masak untuk makan siang, karena kita makan siang itu di kampus Ustaz ya. Kita makan di kampus, jadi kita bawa dari sini. Nah itu kita makan, kita persiapannya ya pagi itu, atau mungkin ada beberapa teman-teman juga yang dia nggak mau repot, malam itu dia sudah makan Ustaz. Bahkan subuh dia udah makan. Jadi waktu setelah sholat itu tinggal manasin, kayaknya udah persiapan. Nah udah itu. Padat sekali berarti ini ya, bawa bekal berarti ke kampus. Nah, bawa bekal, kita bawa bekal. Kalau di rumah kan ada emak yang bekalin, kalau ini sendiri Ustaz. Nah itu Ustaz yang menjadi tantangan kita sendiri, karena di Majmu'ah sendiri kita masak sendiri. Jadi ya itu kita masak sendiri, kemudian ya beli-beli kebutuhan. Untuk kebutuhan sih sebenarnya per bulan itu sudah ada muhsinin alhamdulillah Ustaz, untuk seperti beras, telur, minyak segala macam, sembako lah insyaallah itu sudah ada muhsinin. Cuman untuk kita kurang, jadi kita tambah-tambah kalau kita ke pasar itu Ustaz. Masalah. Berarti lulus dari Majmu'ah Ustaz, selain pintar kitab, selain pintar hadis, pintar masak juga Ustaz ya. Insyaallah. Jadi kita setiap hari mencari resep-resep Ustaz. Jadi lulus dari Majmu'ah, selain bisa buka pondok juga bisa buka restoran Ustaz. Insyaallah. Ya begitulah keadaan di Ya, Majmu'ah ya, kampus yang mungkin berada di kota kecil. Kan kalau kita search di Google Al-Wat itu tulisannya bukan kota tapi desa di Riyadh. Iya desa. Nah, dulu Ustaz ketika mendaftar, kenapa sih antum kepikiran buat milih Majmu'ah gitu? Waktu mendaftar itu Anda dapat ada saran Ustaz dari anak ikut webinar atau seminar-seminar itu, bahwasannya strateginya itu pilihan pertama itu kampus impian, kemudian dua yang lainnya itu usahakan mahasiswa Indonesia-nya masih sedikit Ustaz. Nah, Anda dapat strategi itu, ya Anda coba terapkan Ustaz ya. Kemudian melihat peta sebaran mahasiswa Indonesia di Arab Saudi melalui ada postingan dari PPMI, dan insya Allah setiap tahun bakal update terus ya, itu peta sebarannya. Dan Ana lihat waktu itu yang termasuk yang sedikit itu Hail dan Majmu'ah Ustaz ya. Iya betul. Karena Hail itu Ana lihat baru 10 orang dan Majmu'ah sekitar baru 20 orang Ustaz ya. Zaman antum kan saya. Iya betul. Nah itu Ana lihat
wah ini insya Allah ada peluang gitu ya. Nah, jadi waktu itu bisa milih 3 kampus. Kampus pertama yang anak pilih itu ya tentu kampus favorit ya itu Jamiah Islamiyah. Kemudian yang kedua itu HL, yang ketiga Majma'ah. Nah, alhamdulillah yang paling awal merespon itu Majma'ah Ustaz. Dan ini juga ya. Dan ini juga menafikan ada waktu itu rumor Ustaz bahwasannya yang berkas kita itu masuk cuma di pilihan pertama Ustaz. Pilihan kedua, pilihan ketiga katanya nggak masuk. Nah, ini kita tepis juga rumor ini. Alhamdulillah Ana diterima di Majma'ah yang Ana sendiri kalau di pilihan ketiga Ustaz. Sejujurnya agak sedih kan. Kampus sana cuma dijadiin pilihan ketiga. Afwan ya Ustaz, afwan. Tapi memang poinnya berarti di situ Ustaz. Tidak mesti yang dijadikan pilihan pertama kemudian yang milih kita gitu ya. Iya Ustaz, itu ada rumor waktu itu katanya yang hanya yang melihat kita tuh yang pilihan pertama. Tapi ya alhamdulillah anak pilihan ketiga dan diterima di sini alhamdulillah. Nah, buat yang satu lagi, yang rumor satu lagi, maksudnya yang trik satu lagi, memilih kampus yang orang Indonesia yang masih sedikit, itu hanya rumor atau memang faktanya seperti itu? Nah, untuk itu sendiri sebenarnya kampus ada rahasia dari kampus itu saja mungkin karena mereka tentunya yang sedikit dan yang banyak ada perbedaan, mungkin yang sedikit lebih terbatas kuota mahasiswa asingnya dan yang banyak lebih banyak. Tapi ya wali itu lagi insya Allah taufik dari Allah insya Allah. Betul, insya Allah. Pas antum milih Majma'ah itu kan 3 tahun terakhir ini belum ada mahasiswa baru dari Indonesia. Itu antum kenapa berani mengambil resiko itu? Nah, justru di situ Ana nggak tahu kalau Majma'ah ini 3 tahun terakhir belum menerima lagi. Tapi alhamdulillah di tahun antum pada terima ya. Iya, alhamdulillah di tahun Ana langsung banyak yang diterima. Termasuk banyak. Ya, berapa tuh di angkatan 13 ada kalau nggak salah. Ya, untuk tahun ajaran ini sendiri sebenarnya 14. Cuman alhamdulillah satu berangkat di semester awal, kemudian 13 lainnya berangkat di semester 2-nya Ustaz, alhamdulillah. Itu kenapa pisah-pisah gitu, Ustaz? Itu tergantung ini Ustaz, qabul nihai dari Wizarah Taklim. Alhamdulillah saudara kita yang satu ini dia lebih duluan keluar gitu. Qabul nihai daripada kita. Nah, jadi dia berangkat lebih awal waktu itu. Jadi sekarang yang satu orang itu di semester 2 berarti ya? Semester 1 ya, udah masih di semester 1. Selain karena mahasiswa Indonesia-nya masih sedikit, apalagi yang untuk ketahui tentang Majma'ah ketika daftar ini? Ketika daftar, Ana tahu Majma'ah ini, Ana awalnya ekspektasinya kan bakal tinggal di Majma'ah pusatnya Ustaz ya? Nah, Ana mikir, wah dekat Riyadh nih, bisa banyak, bisa Riyadh atau bisa jalan-jalan Riyadh. Ternyata kita dimetalkan sampai ke Zulfi ini Ustaz, alhamdulillah tadi. Ternyata nyasar di kampung Zulfi Ustaz. Iya Ustaz. Ya, alhamdulillah Zulfi sendiri dekat dengan Qasim Ustaz, alhamdulillah. Jadi insyaallah baiklah. Cuman Ustaz, walaupun Zulfi itu kampung, orang-orang kalau disebut mereka bilangnya baladul ulama karena ya, Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Razak anaknya itu berasal dari Zulfi. Nah, alhamdulillah Ustaz. Banyak ulama di sini juga. Dan orang-orangnya baik juga kan? Wah, luar biasa Ustaz, alhamdulillah. Kita ketika kalau misalnya ke pasar itu Ustaz, beli-beli bahan kebutuhan atau misalnya ini kemarin juga baru buat jubah. Kalau di sini kan jubah itu kita ukur sendiri, kita buat sendiri Ustaz ya. Nah, alhamdulillah para penjahit di sini kalau misalnya kita tahu mereka tahu kita itu tolik, selalu dikasih potongan Ustaz, alhamdulillah.
kasih diskon lah ya istilahnya. Ya, dikasih diskon. Set, kami pengen tahu nih, mungkin kalau anak pribadi udah tahu ya, tapi mungkin pendengar-pendengar di sini belum tahu banyak tentang Majma'ah. Bisa nggak Set, Anda menggambarkan sedikit tentang kampus Majma'ah, sejarahnya, kemudian fakultas apa aja yang ada di kampus Majma'ah gitu Set. Nah, Ustaz, untuk Majma'ah University ini juga termasuk mungkin tergolongnya baru, Ustaz ya. Ya, Karena baru berdiri tanggal, kalau nggak salah 24 Agustus tahun 2009, Ustaz. 2009 Set. Jadi 2009. Oh, Jadi masih baru sekitar banget Set ya. Iya, belum ada 20 tahun, Ustaz. Hmm. Masih baru. Dan Hmm. untuk kampus sendiri terbagi 5 cabang. Iya. Kata Antum tadi, Ustaz, ya, ada Majma'ah, ada yang di Zulfi, Suder, Al-Ghot, kemudian di rumah. Nah, untuk fakultasnya itu banyak, Ustaz. Sebenarnya mungkin Majma'ah ini kampus umum, Ustaz ya. Karena kebanyakan ini fakultas umum. Berarti Seperti lebih fokus ke teknik. umum sebenarnya Set ya. Iya, sebenarnya ini kampus umum, Ustaz. Seperti teknik, kedokteran, terus kemudian pendidikan, humaniora dan semacamnya. Namun untuk mahasiswa internasional sendiri baru ada yang sekarang ini baru ada di 2 fakultas, kan? Fakultas Tarbiyah di Rosa Islamiyah, termasuk antum lulusannya, Masya Allah. Kemudian yang kami ini yang baru ini di Fakultas Syariah wal Qanun, Ustaz. Kita khusus syariah, alhamdulillah. Nah, ini Zat, untuk mahasiswa baru di Universitas Majma'ah ataupun calon mahasiswa Universitas Majma'ah ketika pendaftar, itu fakultas yang bisa didaftarkan apa aja? Zat? Waktu itu sih anak ada Syariah wal Qanun, ada Fakultas Tarbiyah. Sebenarnya untuk mendaftar mas kayaknya semuanya bisa, Ustaz. Cuman kan yang menerimanya itu baru baru 2 fakultas itu. Nah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah wal Qanun. jadi pas pendaftaran itu semua fakultas terbuka untuk umum, untuk mahasiswa asing maksudnya. Cuman Mungkin untuk mendaftar ya bisa, cuman kalau menerima kayaknya baru 2 fakultas itu. Sisanya mungkin untuk dosilia. Berarti emang ketika sudah diterima dan sudah sampai di sana diarahkan ke, kalau sekarang ke Syariah wal Qanun. Ya, untuk sekarang Syariah wal Qanun. Kemudian Zat, fasilitas untuk di kampus nih, fasilitas akademik apa aja sih yang disediakan sama Majma'ah untuk mahasiswanya? Zat? Fakultas akademik tentunya gedung belajar, Ustaz ya. Gedung kami itu yang di Al-Ghot. Kalau nggak salah kemarin baru dengar juga. Kampus yang di Al-Ghot itu bangunannya baru, Ustaz. Baru 2 atau 3 tahun. Jadi insya Allah masih baru. Kemudian ada juga Koah di Rosia atau kelas yang insya Allah nyaman, dilengkapi dengan AC, proyektor, dan insya Allah semua yang menunjang untuk belajar. Kemudian ada juga maktabah dan masjid, aula dan sebagainya insya Allah. Nah, kan Fakultas Syariah wal Qanun ini baru, berarti memang gedung Al-Ghot itu dibangun untuk tujuan ini ya, Syariah wal Qanun. Iya. Iya. Di Al-Ghot sendiri cuma ada 1 fakultas, Ustaz. Kita sendiri. Cuma ada 1 fakultas di Syariah wal Qanun. Kita dikhususkan di Al-Ghot. Kalau untuk di asrama, fasilitas apa aja yang disiapkan sama Majma'ah? Untuk di sini asramanya itu berbasis apartemen saja. 1 lantai, 1 gedung. Kita sekarang mahasiswa internasional total ada 2 gedung yang kita gunakan. 1 gedungnya kurang lebih 4 atau 5, kalau nggak salah 5 lantai. 1 lantainya berisikan 2 apartemen. 1 apartemennya di sini kita nyebutnya syukoh, Zat. Syukoh. Nah, 1 syukoh terdiri dari 5 kamar. 5 kamar. 2 kamar berisi yang 3 orang.
3 kamarnya lagi berisi 2 orang, Ustaz. Hmm. Kemudian di sini juga tersedia kamar mandi, ada 4 unit kamar mandi, kemudian ada dapur umum, kemudian alhamdulillah kita juga disediakan kompor, kulkas, kemudian juga mesin cuci, kita sudah disediakan semua, Cok. Nah, kayak kalau di kampus lain yang kayak di Majma'ah itu kan modelnya asrama. Iya, Cok. Satu kamar isi 2 orang, kemudian di dalamnya sudah ada kasur dan lemari. Lemari. Ya, Kalau di Majma'ah ini berarti modelnya apartemen saya cukup ya. ya, cukup. Kayak rumah gitu ya. Ya. Nah, kalau di Madinah kan belum disediain tuh kayak mesin cucinya, kulkasnya kan belum disediain tuh. Kalau di Majma'ah gimana, Seth? Alhamdulillah sini udah dari idara sudah menyediakan, Ustaz. Jadi kita tinggal pakai wifi pun kita alhamdulillah sudah ada wifi juga, Hmm. sudah ada wifi, kemudian mesin cuci, kulkas, kasur, semuanya sudah disediakan alhamdulillah, Ustaz. Berarti di sana tinggal belajar aja Seth, sama masak ya. Iya, kalau belajar dan masak, Ustaz. Nah, sekarang lagi Ramadan, Seth. Kampus ngasih apa aja sih buat mahasiswa yang lagi puasa? Wah, Masya Allah, Ustaz. Kita hari Ramadan ini Heeh. tiap berbuka itu ada wajibahannya, Ustaz. Alhamdulillah ada pembukanya itu ada nasi, ada ayam atau ada 3 lauk, Ustaz. Hmm. Kita bisa milih ada ayam, ikan, dan daging. Alhamdulillah. Dan itu free atau ada diskonnya Seth, atau gimana? Oh, free, Ustaz. Alhamdulillah. Selama Ramadan 30 hari full free. Oh, berarti semuanya dikasih ya? Semuanya dikasih, Ustaz. Alhamdulillah. Dan juga dan yang terbaru ini, Ustaz, alhamdulillah semua mahasiswa internasional sudah dijadwalkan untuk umrah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Semuanya? Ya, nah, Ustaz, kemarin ada beberapa yang sudah berangkat minggu kemarin, hari Kamis kemarin, Ustaz. Itu ada yang berangkat. Jadi kalau nggak salah ada 2 gelombang, Ustaz. Gelombang pertama kemarin hari Kamis kemarin, dan insya Allah ya gelombang kedua ini di Kamis ini insya Allah. Masya Allah. Jadi insya Allah alhamdulillah ada umroh gratis dari kampus insya Allah. Kalau biasanya yang dapat gratis itu mahasiswa baru, Seth. Ini yang lama pun dapat dari kampus. Iya, Ustaz. Yang lama pun dapat, Ustaz. Alhamdulillah. Ini salah satu kelebihan Majma'ah dari kampus-kampus lainnya, Seth. Nah, alhamdulillah, Ustaz. Bang Idaroh tuh perhatian banget ya sama ini ya, Gula Pinah ya. Nah, alhamdulillah. Karena mungkin gula pinahnya masih tergolong sedikit, jadi perhatiannya agak lebih, Ustaz. Dulu pas awal Ana di sana, dulu kami dikasih umroh gratis sekali aja tuh udah seneng banget rasanya. Masya Allah, umroh gratis gitu di kampus. Insya Allah. Alhamdulillah Sekarang anak malah sendiri, berkali-kali ya. ya, alhamdulillah anak sendiri di sini baru 2 bulan, Ustaz. Anak sudah umroh 3 kali, dan itu semua keberangkatan dan hotelnya gratis semua, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti selain dari kampus, antum juga dapat umroh gratis yang lain, dari jalan lain. Ya, ada di sini. Kalau di sini sama aja, Ustaz. Di sini seperti di Indonesia melalui travel, Ustaz, ya. Melalui travel, kalau di sini nyebutnya hamlah. Dan alhamdulillah insya Allah setiap minggu hamlah itu ada kuota gratisnya, Ustaz. Ada kuota gratis, ada infak dari muhsinin. Alhamdulillah. Nah, itu kita bisa minggu. Setiap minggu alhamdulillah insya Allah, Ustaz. Nah, itu kita ada muhsinin yang berinfak untuk membiayai umroh gratis itu, Ustaz. Sama berarti kalau kuat tiap minggu itu bisa umroh ya. Ya, kalau kuat. Tapi karena perjalanannya juga lumayan, waduh. Berapa lama tuh Seth, dari Zulfi ke Mekah? Waduh, Ustaz, Zulfi ke Mekah hampir sekitar 12 jam, Ustaz. 12 jam ya? Ya. Kalau ke Madinah berapa jam? Kalau ke Madinah mungkin dari Mekah ke Madinah paling 5 jam. Kalau dari Madinah
Nah, kita setelah ke Madinah itu pulang ke Zulfi, Hmm. itu biasanya berangkat dari Madinah setelah zuhur, mau pulang itu sudah pulang Hmm. setelah zuhur, sampai di Zulfi itu jam 10 malam. Hmm. Berarti ya sekitar 9 jam 10 jam lah ya. Ya, setelah untuk kalau udah ke Madinah insya Allah lebih dekat sih sebenarnya. Seth. Apaan saat ana parkir sebentar. Nah, bagus, insya Allah. Parkir di mana ini? Oke. Bentar Sat ya. Siap, Seth. Insya Allah. Oke, Sat. Selain yang gratis, ini kalau kita mau umroh sendiri nih, Sat, kan nggak ada umroh gratis. Itu biayanya berapa, Sat? Biasanya sih yang Anda dengar saja itu untuk masyarakat di sekitar sini itu 170 Seth. Cuman 170. 170 real dan tapi yang Anda dengar kalau kita tolib, kalau kita Hmm. mahasiswa itu di diskon Seth, jadi 100. Oh, jauh Nah, itu yang diskonnya Anda Sat ya, tahu. dari 170 jadi 100 ya. Nah, itu dia Seth. Cuman Anang belum praktek satu ya, karena alhamdulillah Anang selalu dapat umroh gratis ini alhamdulillah. Udah 3 kali Sat umroh ya. Ya, alhamdulillah udah 3 kali Seth. Ya, Masya Allah kuliah di Saudi selainnya menuntut ilmu, kuliah gratis, dimudahkan juga untuk umroh berkali-kali Sat ya. Nah, Bahkan banyak alhamdulillah. kesempatan umroh gratis, Ya, baik dari alhamdulillah. kampus ataupun yang dari musinin Sat ya. Ya, betul sekali, Ustaz. Ini salah satu nikmat terbesar kita di Saudi. Kalau kita dari Indo kan lumayan Sat, nabung 30 juta, 40 juta buat umroh. Kalau di sana banyak yang gratis, berbayar pun cuma 100 real, sekitar 500 ribu Sat. Sekitar 500 ribu aja, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kalau buat haji Sat, Haji yang sudah berjalan sampai saat ini, hmm. Alhamdulillah seluruh Tulab Mina, seluruh mahasiswa internasional, itu untuk di Majma'ah sendiri, Ustaz ya. Hmm. Hmm. Ini insya Allah di tahun terakhir itu akan diberikan haji gratis, Ustaz. Alhamdulillah. Ada Semuanya. muhsinin, ya, untuk seluruh mahasiswa internasional di tahun terakhirnya. Itu insya Allah ada haji, Ustaz. Nah ini Sat, kalau pas Ana di sana dulu, yang bisa daftar haji kan pemegang iqomah ya. Sedangkan mahasiswa baru mulai tahun ini, itu nggak dapat iqomah, dapatnya hadiah zair. Itu bagaimana Sat? Apakah kita bisa daftar haji atau bagaimana? Untuk itu sendiri, karena mungkin baru akan ini 3 tahun ke depan, Ustaz ya. Hmm. Jadi untuk info itu kami belum dapat. Jadi karena yang sekarang-sekarang ini masih pemegang iqomah kan, Ustaz ya. Nah, jadi sekarang yang Hawiyah Zair kita belum ada info resminya apakah masih bisa didaftarkan haji ini ataupun ya semoga aja bisa Ustaz ya. Hmm. Karena ya termasuk tujuan utama kita kan ya Ustaz ya. Iya betul Bisa ya, kuliah di betul. Saudi ini bisa haji. Tapi insya Allah semoga Allah mudahkan pemegang Hawiyah Zair bagi talib ini bisa didaftarkan haji. Ustaz. Amin, amin. Karena kalau dari Indo saya kira daftar bisa puluhan tahun nunggu Sat ya. Nah, ya itu Ustaz. Sedangkan Untuk kalau dari Saudi kita daftar Maret, Mei-nya bisa berangkat Sat ya. Alhamdulillah. Ustaz. Salah. Dulu Ana nanya pengalaman sedikit ya, pas Antum daftar ke Majmaah dulu. Itu proses pendaftarannya bagaimana sih? Mungkin kalau pendaftaran itu mungkin anak ceritakan perjuangan anak Ustaz ya. Iya, betul Ustaz. Itu yang ingin kita dengar Ustaz, biar menginspirasi yang lain nih. Insya Allah. Anak perjuangan anak dimulai waktu itu tahun 2023 Ustaz ya.
Kalau nggak salah itu studi di Saudi baru luncur atau 1 tahun, mana kurang tahu waktu itu. Pokoknya baru aja. Studi di Saudi baru diluncurkan tahun 2023. Itu Ana posisinya belum lulus SMA Ustaz. Ana masih mondok. Nah, itu kita masih kelas 12. Kita dengar ada pembukaan melalui studi di Saudi. Nah, sebenarnya sudah jelas Ustaz, di persyaratannya itu harus memiliki ijazah Ustaz ya. Cuman karena waktu itu Ana sama angkatan Ana termasuk penasaran lah Ustaz ya. Kita minta ke pondok untuk membantu kita mendaftarkan. Alhamdulillah waktu itu kita coba berikhtiar mengganti ijazah dengan ifadah Ustaz. Seperti surat keterangan kelas 12 Keterangan Ustaz, lulus ada. ya. Belum Ustaz. Kalau itu masih istilahnya baru keterangan masih aktif kelas 12 Ustaz. Waktu itu juga belum ada ujian-ujian, jadi belum ada bisa nilai yang dilampirkan. Jadi kita waktu itu mengganti ijazah dengan ifadah. Qadarullah karena memang itu syarat utama, jadi waktu itu kita semua tertolak Ustaz. Nah, tapi di situ banyak pengalaman yang kita dapat Ustaz. Dari cara mendaftar, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen. Jadi semua dokumen itu kita untuk pendaftaran selanjutnya nggak kaku lah Ustaz ya. Jadi tinggal istilahnya memperbarui beberapa dokumen. Kemudian tahun 2024 buka lagi kan Ustaz ya. Nah, waktu itu tahun 2024 Ana awal ngabdi Ustaz. Karena di pondok Ana waktu itu sebenarnya tidak wajib ngabdi, cuma waktu itu Ana memilih mengabdi. Nah, tahun 2024 mengabdi. Awal-awal Ana mengabdi itu dibuka pendaftarannya. Kemudian walau alam tahun 2024 itu banyak yang mulgo Ustaz. Nggak tahu ada sebabnya apa. Mulgo itu ya dibatalkan. Jadi pendaftaran kita juga termasuk ditolak lagi Ustaz. Ditolak yang kedua kali Ustaz. Nah, kemudian di tahun 2025 itu anak akhir-akhir mengabdi di sekitar bulan Mei Juni itu alhamdulillah buka lagi. Itu anak kalau nggak salah 2 bulan lagi selesai dari pengabdian. Anak daftar di bulan Mei. Nah, alhamdulillah anak daftar di bulan Mei. Di bulan Juli anak diterima Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Dan sebenarnya nggak langsung diterima Ustaz. Nah, karena waktu itu anak ingat anak tanggal 22 Juli itu menerima email dari Majmu'ah itu disuruh muqabalah dulu Ustaz. Oh, ada muqabalah ya? Ya, fun fact-nya Ustaz, untuk Majmu'ah sendiri ini tidak ada kelas persiapan bahasanya Ustaz. Jadi yang mau daftar di Majmu'ah sudah harus bisa bahasa Arab Ustaz. Nah, itulah gunanya muqabalah itu untuk memastikan mahasiswa sudah bisa bahasa Arab Ustaz. Nah, waktu itu Ana muqabalah tanggal 22 Juli. Kemudian 2 hari setelahnya di tanggal 24 Juli Ana menerima kabul kabul Ustaz. Berarti prosesnya cepat saya daftar, muqabalah, diterima gitu dan berangkat. Nah, Ustaz, untuk kabul mabda'i yang 24 Juli, kemudian di bulan Juli, Agustus, September 2 bulan setelahnya Ana dapat kabul nihai. Nah, Masya Allah. ini termasuk yang cepat. Ana dulu saat daftar Majmu'ah itu kan tahun 2018 masuk pondok. Masya Allah. 2019 tes baru berangkat 2024 tahun saya sampai nunggu Ustaz. Masya Allah. Karena waktu itu terhalang corona juga Ustaz ya. Iya betul. Nah, itu. Berangkat ya qadarullah karena Covid kan jadi diundur. Ya. Kalau anak sendiri alhamdulillah dari daftar keberangkatan nggak sampai tahun Ustaz. Alhamdulillah sekitar 6 bulan. Alhamdulillah.
Ya, Masya Allah, berarti emang studi di Saudi sekarang ini sangat memudahkan mahasiswa Indonesia yang pengen kuliah di Saudi, Ustaz, ya. Dan Nah, tidak perlu menunggu waktu lama ya. ya alhamdulillah banyak yang daftar tahun ini dan diterima langsung berangkat tahun ini juga alhamdulillah. Kalau dulu kan kita kebayangnya untuk ke Saudi apalagi ke Madinah itu bisa nunggu bertahun-tahun saja. Jadi Alhamdulillah kalau sekarang melalui langsung studi ya, gercep. cepat alhamdulillah Ustaz. Untuk syarat-syarat pendaftarannya, Ustaz, apa aja sih syaratnya buat daftar di Majma'ah? Untuk cara daftar di Majma'ah itu seperti kampus-kampus lain Ustaz, karena melalui studi Saudi itu semua syarat sama untuk dokumen wajib dan dokumen pendukungnya Ustaz. Untuk dokumen wajib seperti paspor, ijazah, transkrip, kemudian juga eh, seperti surat kesehatan itu Surat semuanya. sehat gitu, Ustaz. Ya, itu bisa dilihat di IG PPMI. Alhamdulillah sudah lengkap di sana. Ada ini nggak, Ustaz? Ada tazkiyah khusus nggak buat daftar Majma'ah? Perlu atau nggak ada tazkiyah? Kalau tazkiyah sebenarnya itu masuknya dokumen pendukung saja. Hmm, hmm. Jadi dia tidak wajib. Ya istilahnya nggak ada pun sebenarnya bisa daftar. Cuman kalau ada itu sangat menunjang Ustaz. Nah, kalau ada pun itu sangat bernilai insya Allah. Masya Allah. Majma'ah ini, Ustaz, buka pendaftaran itu khusus ikhwan atau ikhwan akhwat juga? Untuk sampai saat ini baru ada ikhwannya Ustaz. Nah, kalau akhwatnya sebenarnya ada, cuman itu buat dakhiliyah aja Ustaz. Yang minah belum ada, minah belum ada ya. Berarti padahal di studi Saudi kan kalau dilihat Majma'ah itu buka pendaftaran buat ikhwan akhwat padahal ya. Jadi yang diterima belum ada ya. Ya, itu sebenarnya kembali ke kebijakan kampus masing-masing Ustaz ya. Iya. Yang pendaftaran yang dibuka di sana, Ustaz, apakah khusus S1 atau S2, S3 juga ada? Nah, untuk sampai saat ini kita telah minah baru ada S1 Ustaz. S2-nya kayaknya insya Allah semoga aja kedepannya bakal buka, tapi untuk sekarang belum ada Ustaz. Belum Biasanya yang belum ada biasanya S2 ya? Atau sudah ada tapi non beasiswa? Ada S2-nya Ustaz. S2-nya ada tapi belum menerima minhah khorijiyah. Biasanya yang lulus dari PPMI, ya, yang lulus dari Majma'ah, beberapa cutting kita ada yang melanjutkan ke Kosim, ada yang ke Kim Khalid, seperti itu. Ini ada yang nanya nih, Ustaz. Dulu antum pas daftar dapat tazkiyah dari mana aja, Ustaz? Tazkiyah itu ya, ana dari MUI Pusat, kemudian dari Mudir Pondok, ya dari Mudir Pondok, kemudian dari beberapa asatidz ana, kalau nggak salah ana melampirkan 4 tazkiyah Ustaz. Masya Allah. Dari MUI itu, bagaimana tuh Ustaz mintanya, Ustaz? Dari MUI itu banyak sekarang Ustaz yang sudah memberikan informasinya. Jadi kita tinggal melampirkan, kalau nggak salah ijazah, surat izin orang tua, surat pernyataan, kemudian SKCK, kemudian kita ajukan melalui email Ustaz. Jadi nggak perlu datang ke MUI Pusat ya? Ustaz. Semua sekarang untuk MUI Pusat itu online Ustaz sistemnya. Jadi kita kirim email ke MUI. Insya Allah sih seminggu sih waktu itu karena pengalaman seminggu saja diresponnya. Kemudian dijadwalkan wawancara. Nah, wawancara untuk mendapatkan tazkiyah MUI sendiri itu ada wawancaranya. Gunakan bahasa Arab, Ustaz. Nah, jadi nggak semuanya yang minta dikasih ya? Allah alam Ustaz, kalau anak sih dikasih alhamdulillah. Jadi diwawancara dulu, kita mau daftar kemana, kenapa daftar situ, kemudian progres setelah lulus dari situ gimana gitu, dan menggunakan bahasa Arab.
Nah, itu kemudian setelah selesai itu, sekitar sehari setelahnya Ana dapat email itu berisi tazkiyah Ana dari MUI. Salah, salah. Nah, untuk di Majma'ah, Sat, standar mahasiswa yang diterima di sana, apakah ada standar nilainya atau semua yang daftar berapapun nilainya berkesempatan untuk diterima? Eh, untuk aturan tertulisnya Ustaz ya, aturan tertulisnya sepertinya tidak ada. Cuman apa namanya, pengalaman dari kami teman-teman yang baru diterima tahun ini, Hmm. alhamdulillah kami rata-ratanya di atas 90 Ustaz. Untuk ijazah Semuanya, Sat. semuanya alhamdulillah rata-rata di atas 90 Ustaz. Berarti Jadi emang dipilih yang di atas 90 ya? iya insya Allah. Mungkin Ustaz ya, cuman kalau untuk aturan bakunya sih nggak ada sih sebenarnya Ustaz. Cuman ini mungkin salah satu ikhtiar kita. Mungkin juga itu rahasia idarah imadah kabulnya. Nah, gitu seperti itu. Dan eh Allah alam juga ada teman Ana satu pondok Ustaz. Hmm. Dia juga pilih majmaah dan qadarullah dia belum dipanggil Ustaz. Nilainya tinggi juga, Sat, atau enggak? Nilainya sebenarnya juga lumayan tinggi Ustaz. Di atas 9. Nah, cuman yang di bawah sepertinya. Cuman kalau misalnya di bawah 9 juga kalau mau nyoba, ya tafadhol Ustaz. Dan sekarang tuh udah di Majma'ah udah berapa bulan ya? Sudah 2 bulan, baru 2 bulan Ustaz. Oh, baru 2 bulan, Sat. Oh iya, nah, rasanya udah lama, Sat. Ada Desember tanggal 29 Ustaz ada berangkat. Iya, iya, betul, betul. Iya, 2 bulan ya, 2 bulan pas ya sekarang ya. 2 bulan pas alhamdulillah. Nah, di sana, Sat, lingkungan ilmiahnya itu bagaimana, Sat? Di asrama, Alhamdulillah. di masjid, itu apakah mendukung untuk murojaah pelajaran, hafalan, untuk menuntut ilmu lah secara umum atau bagaimana? Sangat-sangat mendukung Ustaz alhamdulillah. Untuk kita sendiri di sini eh, untuk beberapa malam itu Hmm. setiap hari itu ada ini Ustaz, apa namanya? Daurah seperti daurah Ustaz. Rutin, kajian rutin tiap habis maghrib Ustaz. Nah, setiap habis maghrib kita ada kajian rutin itu dari berbagai macam bidang ilmu seperti fikih, nahwu, segala macam Ustaz. Jadi kita di sini tidak mencukupkan ilmu dengan yang didapat di kuliah saja Ustaz. Kita ambil faidah-faidah juga dari daurah-daurah tambahan yang disediakan kampus. Kemudian juga di sini seperti kata anak tadi saja, kita berdekatan dengan Qasim saja. Jadi alhamdulillah ada kerjasama antara kampus dengan Jum'iyah Dakwah wal Irsyad yang ada di Qasim, kemudian yang ada di Majma'ah. Jadi hampir setiap minggu hampir setiap minggu kita ada eh, daurah-daurah ke tempat-tempat itu ke Qasim, ke Majma'ah, Pusat, dan kemudian di Zulfi sendiri banyak juga insya Allah daurah-daurah. Alhamdulillah. Ya, walaupun Kemudian juga untuk kalau Al-Quran, dan untuk Al-Quran sendiri Ustaz, kita di sini Alhamdulillah tiap habis Isya itu ada halakoh Ustaz, Alhamdulillah. Nah, ini mungkin jadi salah satu keunggulan sendiri Ustaz ya. Di ah, Majmu'ah kita ada halakoh. Jadi kita berkesempatan untuk murojaah dan menyelesaikan Al-Quran biiznillah. wajib nih, Sat, halakohnya, Sat. Wajib Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Berarti emang dari idarahnya sangat memperhatikan tulab minah ya. Selain di Nah, kelas, di luar kelas pun tetap didukung untuk belajar dan hafal Al-Quran, Sat, ya. nah, alhamdulillah ilmu tidak hanya ada di kuliah Ustaz. Kita banyak juga daurah-daurah dan tambahan banyak ilmu insya Allah. Nah, selain yang ilmiah nih, Sat, yang non ilmiah, apakah ada kegiatan lain yang diadakan idarah untuk tulab minah atau enggak ada, Sat? Untuk kegiatan sendiri biasanya kita yang buat sendiri Zat. Biasanya di sini alhamdulillah
sebelah asrama kita ada lapangan sepak bola. Hmm. Jadi kita tulap minah kita bentuk suatu tim. Nah di sini ada liganya Zat. Alhamdulillah. Oh, ada liganya, Zat. Ada liga Zat. Ada liga tulap minahnya. Jadi seru Zat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ada yang nanya, Zat, fakultas yang recommended di Majmuah apa aja, Zat? Fakultas yang recommended ya fakultas saya Zat. Dari Alkonon ya? Pasti ya. Iya dari awal insya Allah Zat. Masa jauh-jauh dari Indo ke Saudi ngambilnya bahasa Inggris ya, Zat? Nah itu dia Zat. Ya bukannya kita bilang fakultas ya bahasa terutama bahasa Inggris tidak bagus ya, cuman kayak sayang aja gitu kan, Zat, ya. Nah Zat. Karena di sini juga pusat ilmu syar'i kan, terutama di Saudi sendiri kan Zat. Betul, betul. Kemudian di sana, Zat, bentar. Di sana, Zat, mahasiswa asing terutama Indonesia, apakah ada kegiatan-kegiatan tersendiri atau hanya terpaku dengan kegiatan yang diadakan kampus sama Idarul? Alhamdulillah untuk mahasiswa Indonesia Zat ya, kita ada kerjasama dengan Jum'iyah Ma'arif namanya Zat. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Jum'iyah Ma'arif seperti Jum'iyah Ma'arif seperti lembaga pendidikan juga Zat. Seperti yayasan pendidikan juga. Nah, mereka ada banyak kegiatan yang dikhususkan untuk mahasiswa Indonesia di Majmu'ah dan juga di Qasim. Nah, jadi untuk kadang daurah itu Zat, kita bertemu Zat dengan saudara-saudara kita yang dari Qasim, saudara-saudara kita yang di sekitar situ juga alhamdulillah kita bertemu kalau kita daurah bareng. Jadi insya Allah erat lah persaudaraannya Zat ya. Kemudian untuk rutinitasnya itu kita biasanya malam Jumat Zat. Nah mulai tahun ini kita bekerjasama dengan Jum'iyah Ma'arif. Kita ada seperti dan sekarang tafsir Quran. Kita adakan seperti halakoh untuk mahasiswa Indonesia setiap malam Jumat pada maghrib. Alhamdulillah kita di situ menambah faidah-faidah lagi. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang selain di luar kampus lah ya, mahasiswa maksudnya kondisi di sana sangat mendukung untuk belajar saja. Alhamdulillah. Di luar kampus. Baik, Ustaz, sebagai closing statement, Ustaz, kita minta triknya mungkin dari antum, trik ketika mendaftar, kemudian ketika sudah diterima di sana, pertama bagaimana mendaftarnya, kemudian berkas apa aja yang urgent banget buat disiapin selain berkas-berkas wajib saja. Misalnya berkas pendukung apa aja yang harus banget disiapin supaya peluang diterimanya lebih besar. Kemudian ketika sudah diterima di sana, bagaimana pemanfaatan waktunya agar ya kita ke sana ya selain buat bangga-bangga karena memang udah nggak rahasia umum lagi sekarang, yang diterima di Saudi itu niatnya banyak yang berubah gitu, Sar. Buat bangga-banggaan malah. Jadi kami kita minta nasihatnya dari antum, minta triknya dari antum ketika sudah di sana, bagaimana untuk memanfaatkan waktu sehingga ketika lulus dari Majmu'ah dari Saudi kita benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu sejati lah istilahnya. Ya mungkin dari anak sendiri yang pertama ikhlaskan niat ya, bahwasannya kita di sini untuk menuntut ilmu, apalagi yang sudah diterima itu harus benar-benar terus memperbaharui niat, karena harus kita sadari bahwasannya nggak semua orang dapat kesempatan seperti kita, karena ribuan yang mendaftar dan hanya segelintir saja yang diterima. Kemudian untuk memanfaatkan waktu sendiri,
terutama di sini sangat-sangat luas waktunya Ustaz. Seperti yang kata Nah tadi, kita pun kuliah untuk berangkat ke kampus cuma 3 hari. Setelah itu kita harus ada schedule, harus ada jadwal yang kita buat sendiri Ustaz. Jadi dari diri sendiri itu Ustaz. Di jam segini kita harus ngapain, setelah ini kita harus ngapain, kita mandirilah untuk memanfaatkan waktu itu Ustaz ya, untuk menjadwalkan waktu sehingga tidak ada waktu kosong yang terbuang sia-sia Ustaz. Nah, insya Allah semuanya harus kita penuhi dengan ilmu dan amal. Untuk tips mendaftarnya, Ustaz? Tips mendaftar, wallahu alam Ustaz, mungkin kalau dari Ana, yang pertama tentunya ikhtiar cara zahirnya Ustaz ya, kita lengkapi berkas, kita lengkap-lengkapnya Ustaz. Nah, walaupun yang katanya dokumen pendukung, hanya pendukung, yang istilahnya tidak wajib, tidak ada pun tidak apa, tapi usahakan itu harus ada Ustaz. Harus lengkap Ustaz ya, selengkap-lengkapnya ya. Lengkap-lengkapnya, kemudian perbanyak, menurut Ana Ustaz ya, waktu itu menurut Ana yang paling ini sih tazkiyah dan sertifikat Ustaz. Jadi tazkiyah kita minta kepada asatidz kita yang mungkin lulusan Timur Tengah yang diutamakan, kemudian sertifikat itu Ustaz. Ana waktu itu melampirkan sertifikat hafalan Al-Quran, kemudian hafalan mutun, juga sanad-sanad mutun, kemudian organisasi Ustaz. Nah biasanya kan di pondok ada organisasi-organisasi, nah itu Ana lampirkan. Alhamdulillah waktu itu Ana ada upload sekitar 20 sertifikat Ustaz. Nah itu mungkin yang sangat menunjang juga Ustaz. Nah kemudian 20 saya insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian sertifikat daurah juga, kehadiran daurah insya Allah bisa Ustaz. Nah kita hadir di daurah. Terutama mungkin yang sekarang itu daurah online dari Masjid Nabawi itu Ustaz. Nah itu bisa dicari infonya. Kemudian setelah kita melengkapi berkas, terus kemudian yang pasti yang utama kita mesti berdoa Ustaz ya. Nah karena sistem beasiswa yang Saudi ini bukan siapa yang pinter Ustaz. Nah itu siapa yang Allah beri kemudahan dan taufik insya Allah. Nah jadi kita berdoa. Kemudian terutama kita juga minta doa Ustaz ya, ke orang tua. Nah itu yang paling sakral Ustaz ya, terutama ibu. Nah itu dia yang paling utama, kita minta doa. Kemudian para asatidz kita, kemudian kita juga ikhtiar untuk mendoakan teman-teman kita, semoga Allah mudahkan. Iya, masalah. Ya walaupun Anda ringkas sedikit saja. Walaupun Majmu'ah ini kampus terpencil, bisa dibilang di sebuah kota terpencil lah. Desa kota. Desa sebenarnya Ustaz. Walaupun judulnya katanya di Riyadh Ustaz katanya. Ya tapi sangat memperhatikan mahasiswanya baik dari segi ilmiah ataupun non ilmiah saja. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Diberi kemudahan untuk umroh berkali-kali, bahkan di akhir ketika mau lulus juga diberikan haji gratis ya. Iya, alhamdulillah insya Allah. Kemudian di sana sekarang udah ada fakultas baru yaitu Syariah wal Qanun, dan ketika Ana di sana, kita kan di Rosa Islamiyah, Ana lihat anak-anak yang syariah ini yang Allah belajar gitu kan. Karena emang bobot SKS kita lebih banyak mungkin Ustaz ya. Kalau kami di Rosa Islamiyah Allah beda banget lah. Kita nyantai, antum mati-matian belajar. Karena syariah lebih berat Ustaz. Tapi ala kulli hal walaupun terpencil tapi nggak kalah dari kampus-kampus yang ada di Madinah, yang ada di Riyadh, yang ada di Mekah saja. Secara fasilitas, kemudian perhatian untuk mahasiswa mungkin bisa dibilang lebih perhatian daripada kampus-kampus yang lain gitu. Nah, insya Allah bisa dibilang seperti itu. Nah, kita banyak keistimewaan sendiri Filipina di sini Ustaz.
Kemudian juga dari yang Anda tangkap tadi, tips agar bisa diterima di Majmaah adalah menguasai bahasa Arab, karena memang setelah dinyatakan lulus berkas nanti akan ada tes mukobalah buat tes kemampuan bahasa Arabnya Ustaz ya. Nah, Ustaz. Karena di sana nggak ada ma'ad lughahnya Ustaz ya. Ada ma'ad lughah, jadi harus sudah bisa berbahasa Arab. Oke, Masya Allah. Menarik sekali pembahasan kita sore ini, karena memang kampus Majmaah sendiri, kalau Anda boleh jujur, ketika ditanya orang kuliah di mana, di Majmaah, mana di Majmaah gitu. Kalau Nah, ya itu. Madinah atau Riyadh mungkin orang-orang udah tahu, tapi kalau Majmaah nih banyak yang belum tahu. Ya. Nah, dengan Seperti adanya inilah informasi, kita mengenalkan, ya. Seperti inilah kita cara mengenalkannya, Ustaz ya. ya dengan adanya informasi dari Anda, kalau membuka mata lah dari teman-teman yang lain, bahwasanya di Saudi itu banyak sekali kampus-kampus yang membuka kesempatan untuk mahasiswa Indonesia berkuliah di sana dengan gratis. Banyak-banyak, Ustaz. Kalau nggak salah di portal Student Saudi sendiri itu tersedia kurang lebih, Ustaz ya. Itu ada 25 kampus, Ustaz. Nah, itu tinggal kita cari-cari sendiri infonya, insya Allah, Ustaz. Oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk informasi lebih lanjut, mungkin masih pengen tahu tentang Majmaah, bisa dilihat di IG PPMI Majmaah, bisa dilihat di postingannya, atau mungkin DM IG-nya, insya Allah admin PPMI Majmaah respon ya. Insya Allah, Ustaz. Kalau lagi nggak kuliah ya. Kalau kita waktu luang, insya Allah kita jawab semua, Ustaz. Insya Allah admin PPMI Majmaah respon. Kalau masih kurang, itu bisa DM langsung ke IG-nya Ustaz Nabil Rifai. Waduh. Boleh, boleh. Beliau ini selebgram apa TikToker Ustaz? Bukan, Ustaz, biasa aja, Ustaz. Intinya seperti itu. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan belum terjawab di live kita sore ini, mungkin langsung DM di IG PPMI Majmaah atau di IG-nya Ustaz Nabil Rifai. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan sharing-sharingnya di siang hari ini. Kalau di Indo udah sore nih Ustaz, udah menjelang buka nih. Waduh, kita masih baru dua ini, Ustaz. Baru selesai zuhur ya. Iya, baru zuhur. Ya, jazakumullah khairan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di live kita sore ini. Semoga live kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang Universitas Majmaah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ketemu lagi di lain kesempatan, insyaallah. Insyaallah. Main lagi, Ustaz, Zulfi. Insyaallah, Ustaz. Tabung dulu. Insyaallah. Rindu sebenarnya sama Zulfi, sama orang-orangnya, sama Mas Ayu di sana. Masya Allah. Kita juga rindu, Ustaz, sama antum, Ustaz. Apa ada di sini kita sambut, insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Mungkin kalau belum bisa datang ke Zulfi, semoga ada kesempatan lah buat umroh lagi. Amin ya Rabbil alamin. Ustaz, jazakumullah khairan. Sekian dulu mungkin live kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.